Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Teriring salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shadiqul wa'dil amin. Beliau adalah orang yang jujur dan terpercaya. Tidaklah keluar dari lisan beliau kecuali wahyu yang diberikan oleh Allah kepadanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Makanya beliau itu jarang ngomong, ngomongnya seperlunya, karena memang itu adalah bagian daripada ikha, pemberitahuan Allah kepada beliaunya untuk disampaikan kepada umat ini. Tapi kita nggak boleh berlebihan seperti kaum Nasrani yang seolah Nabi itu tahu segalanya. Bahkan Nabi itu menentukan kematian kehidupannya. Tidak. Innama ana basyarum mislukum. Nabi kita adalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya, hanya saja aku diberi warta kegaiban untuk disampaikan kepada kalian. Maka untuk membedah keyakinan sebelumnya yang sangat kental, di mana seorang Rasul dianggap anak Tuhan, seorang Rasul dianggap Tuhan, ya, maka dihadirkan seorang Rasul sebagai manusia biasa yang yakuluna ta'am wa yamsuna fil aswaq. Beliau berdagang, berjalan-jalan di pasar, dan beliau juga makan dan minum serta berkeluarga, punya istri, punya anak. Itu untuk meluruskan kepercayaan sebelumnya yang seorang Rasul dikuduskan, disakralkan. Ya. Maka kita umat beliau selalu bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad, sebagai wujud bahwa kita tidak mempertuhankan Muhammad, tetapi kita bertuhan kepada Tuhannya Muhammad. Makanya ya Allah, berikanlah kesentosaan, kesejahteraan, kedamaian, ketenangan, kebahagiaan kepada Muhammad, Nabiku, Muhammad Rasulku. Ya. Jadi itu membongkar terhadap kepercayaan sebelumnya, karena Allah memberikan anugerah keutamaan yang seolah melampaui batasan manusia pada umumnya,
maka timbullah pengkultusan dan pengkudusan. Jadi pengsakralan dan pensucian terhadap Rasul. Sehingga seolah-olah dialah yang menghidupkan dan dialah yang mematikan. Lalu sering ada kalimat, siapakah juru selamat dalam kehidupanmu itu? Dia adalah juru selamat. Padahal siapakah yang menyelamatkan kalian di saat kalian mendapat petaka yang menakutkan? Jawablah Allah. Nah, siapakah yang menganugerahkan kenikmatan karunia yang berlimpah sehingga kehidupan kalian serba dalam kecukupan? Katakan dia adalah Allah. Yang menumbuhkan pepohonan, siapa yang mencipta itu semua? Katakan Allah. Nah, yang menjadikan manusia seperti ini, yang membuat kita duduk seperti ini, yang membuat kita bisa untuk tenang berada di rumah Allah, di masjid ini, siapa? Itu semua dialah Allah. Nah, jadi ketauhidan yang sangat mendasar itu sangat penting supaya kita tidak salah di dalam memahami dan mengerti, apalagi mensikapi terhadap apa yang ada di hadapan kita ini. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, supaya kita enggak lupa lalu menjadi pendusta terhadap anugerah karunia, bahwa itu semua bersumber dari Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Untuk itu pagi ini saya baca ujung surat Luqman. Ujung surat Luqman, surat ke-31. Berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladihi wala mauludun huwa jazin awwalidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Inna allaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Dua ayat yang terakhir dari surat Luqman. Ya ayuhan nas, wahai keseluruhan manusia. Ini kemarin anak-anak di Nurul Husna itu saya ajak membaca Mabadi Awaliyah. Jadi kitab dasar untuk pemula di dalam ngaji fikih dan usul fikih. Manusia itu tidak dibebani tanggung jawab, kewajiban, jikalau dia tidak bisa ngerti dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya atau kewajibannya. Jadi Islam itu indahnya di situ, Pak. Wong iku nek gak iso paham, gak iso ngerti, iku tidak disuruh mengerjakan. Bahkan sholat aja itu la taqrabus sholat wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Sholat saja itu bagi mereka yang pemabuk sehingga posisinya itu masih mabuk, tidak boleh untuk mendekat sholat. Mendekat sholat aja tidak boleh. Kenapa? Karena akal mereka itu terhalang, terkelabui, terbungkus oleh ilusi-ilusi, hayalan-hayalan dari sifat khomer yang menutupi akalnya tadi itu. Maka jangan kalian mendekat sholat sehingga kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Allah
ngerti kalau dia itu sedang menghadap kepada yang maha besar. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngerti kalau dia sedang memuji kepada Tuhan yang maha mengatur semesta ini. Jadi salat aja bagi orang yang tidak tahu dengan apa yang diucapkan, bahwa itu ucapan adalah ucapan salat, itu gerakan-gerakan salat, la taqrabus shalah. Ojo cedek-cedek ing dalam salat. Maka ketika orang itu berusaha untuk faham, mengerti melalui kerangka dasar pemahaman fikih dan usul fikih, di sana ada kaidah al-am ma yatanawalahu syai'aini fasaidan. Ada lafaz am di dalam Quran, di dalam hadis, dalam nas. Itu ada lafaz, ada bunyi yang sifatnya am. Am itu meliputi semua. Tidak pandang dia hitam putih kulitnya, tidak pandang, pokoknya semua itu tercakup dalam kata itu. Di antaranya adalah al-ismu al-ma'rifu bil-lami. Isim yang dimakrifatkan dengan alif lam, dengan al-ta'rif. Ini ya ayyuhan nas, ada alif lam, an-nas. Tidak ya ayyuhan nas dalam arti tidak ada alnya. Ya. Kalau jenengan tidak buka Qur'annya ya nggak ero apa maksudnya ini. Ya. Itu ada alif lamnya, menunjukkan bahwa semua manusia, semua yang beridentitas sebagai manusia, keseluruhan manusia, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, wahai seluruh manusia, wahai totalitas manusia, ittaqu, takutlah kalian, jagalah oleh kalian. Jadi takut di sini itu bukan takut dalam arti khauf, apalagi khosyah, tapi dalam arti ittaqu itu waqayaqi wiqayatan. Artinya menjaga, menjagalah kalian, jagalah diri kalian, jagalah oleh kalian. Wahai sekalian manusia, semua makhluk yang beridentitas sebagai manusia, ittaqu, menjagalah kalian, peliharalah diri kalian. Ya. Bersungguh-sungguhlah untuk menjaga Rabbakum, terhadap Tuhan yang mencipta, Tuhan yang merawat, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang memelihara, bahkan Tuhan yang akan memusnahkan dan menghancurkan kalian. Jadi Rabbun itu artinya adalah sang pencipta, sang pemelihara, sang pengatur, otomatis sampai dengan sang penghancur. Enggak ono dionokno, ono dia apa dia ditiadakan, jika ono namanya itu Rabbun. Dia yang mencukupi semua yang dibutuhkan oleh kalian. Ya. Ittaqu, menjagalah kalian terhadap Tuhan yang sudah memberikan anugerah pada kalian, memberikan kehidupan ini kepada kalian, tapi dia juga yang menunggu saat kehancuran kalian, karena dia yang akan menghancurkan kalian, dia yang akan mematikan kalian. Jaga apanya? Jaga hak-haknya. Jangan sampai kau langgar yang menjadi pantangannya. Jangan sampai kau lalai terhadap larangan-larangannya, karena itu akan membahayakan diri kalian sendiri. Ittaqu, penuhi perintah-perintahnya, jauhi larangan-larangannya, ikuti petunjuk-petunjuknya, ingat keagungannya, dan selalu bersyukurlah dengan anugerahnya. Ittaqu,
Kalau dia punya hak untuk kau abdihi, kau sembahlah. Ya, kalau dia perintah, taati, lakukan. Ittaku, jaga. Maka di hadisnya itu, siapa yang menjaga Allah, maka Allah akan menjaga dia. Jadi ketaatan dan kepatuhan yang kita kerjakan itu sebenarnya adalah bingkainya mengembalikan keterjagaan kita supaya menjadi aksana takwim, tidak sampai tergelincir, tsumma radadnahu asfala safilin. Tidak turun martabatnya, tidak melorot kedudukannya sebagai aksana takwim. Ittaqu rabbakum, jagalah oleh kalian. Mas Ubed, sing ngantuk-ngantuk iso disunting, Bet. Sambilan biar disunting. Sing ngantuk-ngantuk iso disunting. Nek ana sing ngantuk. Jadi ittaqu rabbakum. Wakshaw yawma la yajzi walidun aw waladihi. Wakshaw, dan takutlah kalian. Nah, yang ini takut. Yang tadi jagalah kepada Allah. Takut kita kepada Allah itu dengan menjaga hak-haknya. Allah itu punya hak untuk ditaati, Allah itu punya hak untuk dibektihi, Allah itu punya hak untuk dipatuhi. Ya, loh, kalau haknya Allah kita berikan, maka kewajiban Allah yang kataba alaihi rahmah, dia telah menetapkan pada dirinya akan rahmah, kasih sayangnya kepada ciptaannya pasti akan diberikan. Ya. Maka jika engkau menjaga hak Allah, maka Allah akan menjaga hakmu. Kamu punya hak apa kepada Allah, maka diberikan oleh Allah. Iyyaka na'budu, kepada aku engkau mengabdi, wa iyyaka nasta'in, maka aku yang akan menolongmu. Ya. Makanya intan surwa yang surkum itu harus diyakini betul. Jika kau menolong agama Allah, kau tolong Allah, maka Allah akan menolong kamu. Keyakinan yang seperti ini seringkali tergerus oleh kenyataan dalam hidup atau oleh ego kita sendiri, seolah kitalah yang menentukan, padahal hidup ini menjalani ketentuannya untuk meraih kebahagiaan kita. Wakshaw, maka khawatirlah, takutlah kalian, yauman, pada suatu hari, la tidak yajzi, membalasi siapa walidun, orang tua, an dari waladihi, anaknya. Takutlah kalian suatu saat ada hari di mana orang tua tidak bisa menolong, memberikan apapun kepada anaknya. Gak iso, males nanggone anake. Ya. Didahulukan orang tua dari anaknya karena kehidupan itu bergilir umumnya. Dari yang tua dulu baru yang muda. Makanya anak sering disebut penerus perjuangan orang tua. Baru wala mauludun, dan demikian pula yang dilahirkan anak, huwa dia jazin, membalasi, memberikan pembalasan awwaladihi, dari orang tuanya yang melahirkannya, syai'an, sesuatu pun. Tidak ada harapan apapun antara anak dan orang tua, apalagi yang lain. Anak orang tua itu ikatan yang paling dekat dalam kehidupan ini. Ikatan suami istri aja masih dekat ikatan anak orang tua. Itu pun pada suatu hari, ingat, hubungan itu tidak punya arti apa-apa. Ngandalno anake, ben besok iso nulung. Takutlah suatu hari anak-anakmu tidak akan bisa untuk menjadi penolongmu. Ngandalkan orang tuanya supaya besok bisa nolong,
ingatlah suatu hari di mana orang tuamu tidak bisa memberikan apa-apa. Bahkan antara anak, orang tua, kerabat, famili, saudara, semua berlari menjauh. Jangankan urusan besok, hari ini aja ketika ada orang ditangkap polisi, ditangkap KPK, semua membebaskan dirinya. Bukan aku temannya, bukan aku kawannya. Itu baru di dunia, peradilan dunia yang sederhana. Tapi kelak, dhahiratan wa batinah, dhahir yang nampak, batin yang tersembunyi, yang terbesit dalam jiwa, yang tidak sempat direkam oleh malaikat, semua akan ditayangkan oleh Allah. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala syarran yara. Sekecil apapun kebaikanmu akan ditayangkan, ditampakkan, diperlihatkan. Demikian pula sekecil apapun keburukan yang ada pada diri kamu. Wahai anak-anakku, kata Luqman, sekiranya kau taruh sesuatu itu ke lubang semut yang paling dalam atau ke langit yang paling tinggi, ya'ti bi Allah, semua akan didatangkan oleh Allah. Allah tidak terhalang oleh apapun. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia selalu berserta dengan kalian di mana kalian berada. Ya. Tak seorang diri atau di tengah kerumunan, ya, Allah selalu bersama dengan kita. Adakah keyakinan, kesadaran bahwa kita tidak pernah ditinggalkan oleh Allah, sehingga punya kontrol diri yang kuat untuk ketaatan kita? Adakah kekuatan keyakinan bahwa kita harus takut bahwa suatu hari siapapun tidak bisa menolong kita, dan kita hanya akan ditolong oleh perbuatan kita sendiri? Amilatun nasibah, ada wajah-wajah yang begitu kusut, ada wajah yang mukanya begitu lelah, letih. Amilatun nasibah, memanggul hasil karya dia, tapi taslam nar hamiyah, menuju kepada neraka. Wujuh yauman naimah, tapi ada wajah yang cerah ceria, lisaiha radiyah, karena gemuyu, senang, riang dengan apa yang sudah ia lakukan sebelumnya. Jadi kebahagiaan dan penderitaan itu kita sendiri yang bikin, bukan orang lain. Jadi kalau ingin membahagiakan, sikap dan laku kita lah yang membahagiakan kita. Ya. Masuk yang masjid tapi ini hatinya kusut, dia tidak mendapatkan ketenangan. Masjid yang sedianya menjadi tempat di mana manusia membersihkan hati, menjernihkan pikiran, mengubah perilaku menjadi yang baik dan sempurna, tapi karena masjid itu justru kadang-kala menjadi sumber pertengkaran satu dengan yang lain. Makanya Nabi itu dia jelas sekali, dijadikan bumi Allah, bumi ini masjid bagi umatku. Ya, ojo kegeran gara-gara masjid, ojo kegeran gara-gara musola. Masih ada orang tengkar gara-gara masjid. Yang satu tengkar karena mendirikan, sebelahnya tidak mau kalau didirikan, tengkar. Yang satunya tengkar karena rebutan menjadi jabatan di dalam masjidnya, tengkar. Yang satu karena nggak mau jadi pejabatnya masjid, juga tengkar. Dadi sing rebutan pengen dadi yo tengkar, sing rebutan gak gelem dadi yo tengkar, sing arep bangun yo tengkar. Itu hati manusia yang tidak beriman dengan Allah dan dengan hari akhir. Karena orang yang memakmurkan rumah Allah itu orang yang beriman dengan Allah dan orang beriman dengan hari akhir. Ini takut. Hidup sekali di dunia aja untuk memperbanyak musuh, gitu ya. Katanya satu orang musuh itu sudah terlalu banyak dalam kehidupan kita ini. Tapi nyatanya hati kita sulit untuk menganggap orang lain itu sebagai kawan. Sampai innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Sesama muslim, sesama mukmin itu bersaudara.
silang sengketa di antara mereka, damaikan. Itu. Tapi kenyataannya yo wong Islam iku nek gak ana musuh liyane ya musuhe wong padha Islami. Ya, dasar setan itu yuwaswisu fi sudurinas. Wujude duduk mung jin tok, tapi menungso iso dadi setan. Lah, ngaji itu noto hati. Supaya hati kita itu bisa untuk lembut lalu ma'rifah, mengenal dengan kedudukan Tuhan. Fa amma maqama, ya, fa amma man khafa maqama rabbi wa nahaa nafsa 'anil hawa. Dia tahu kedudukan, tahu posisi, tahu di mana Tuhan yang mengatur ini, maka menimbulkan khasyah, rasa takut yang benar, sehingga hawa-hawa negatif, gitu. Apa jelek itu bahasa Inggrisnya apa Mas Bambang? Iya Mas Bambang. Nek sing apik kan inner beauty kan, katanya energi positif yang bagus. Sekarang energi yang buruk itu apa? Buruk bahasa Inggris lawannya beauty itu apa? Endi sing biasane ngomong bahasa Inggris? Kon bet. Lawannya beauty itu apa? Lawannya cantik, lawannya bagus. Jelek jubuk itu apa bahasa Inggrisnya? Oh jubuk aja ya. Inner jubuk. Negatif. Inner negatif. Negatif kan positif lawannya. Ini inner beauty, lawannya beauty. Lawannya cantik, indah. Ini apa? Jubuk. Error. Right. Error beauty. Maksudnya apa? Inner error. Ya wis lah. Mungkin duduk ahli bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris untuk C kok. Iku ngulang. Ngulang lagi untuk C. Ya. Jadi rasa tahu diri, sadar diri, kemudian bisa membawa diri, tidak memperturutkan hawa, keinginan-keinginan negatif. Maka orang yang demikian pantas mendapatkan tempat tinggal yang penuh dengan kenikmatan. Tempat diamnya nikmat. Setiap yang dilakukan orang tua kepada anaknya itu kebaikan, dan kebaikan itu akan mendatangkan yang baik pula. Jadi panjenengan itu nyekolano arek, nuntun arek, meneladani anak, itu adalah kebaikan. Yang ketika anak-anak panjenengan itu kemudian mengerjakan seperti yang panjenengan contohkan, kemudian dia bisa punya pengertian, punya pemahaman, lalu hidupnya dalam kebaikan. Kebaikan anak-anak panjenengan itu karya panjenengan. Amal-amal anak itu adalah amal-amal panjenengan. Jadi istilahnya nek jenengan duwe anak sing apik, masuk anak iku paribasane ora ndonga. Tapi mergo jenengan ngajari anak iku apik, banjur anak nglakoni apik, jenengan itu sudah dapat kebaikan seperti kebaikan anak itu. Man dalla ala khairin falahu ajru wa ajru man amila ba'dahu bi ghairi ayyan qusan. Orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang, kemudian orang mengerjakan kebaikan itu, maka baginya kebaikan tanpa mengurangi kebaikan orang tadi itu. Makanya membimbing, menuntun, meneladankan itu penting. Bukan untuk anak itu. Arek kita kayak contoh, tak kongkon kok pancet ae. Marah. Kenapa mesti marah? Dia bukan milikmu sebenarnya itu. Dia hanya amanat titipan darinya. Yang bisa mengubah, yang bisa untuk membuat dia bagus dia. Tetapi ikhtiarmu ketika kamu beri contoh, mengajak, melarang, itu adalah kebaikan. Jadi anak-anak jenengan, apalagi kemudian waladin sholihin yad'ullah, soleh saja sudah kebaikan bagi kita.
apalagi yad'ulah, dia selalu mendoakan kepada orang tua. Doa itu yang masih. Ya, tapi begitu anak sudah sama-sama pada hari nanti ketemu, ndak iso wis entek. Ya, makanya ada istilah guna waktu, guna tempat itu di situ. Di dunia inilah semua masih berguna. Ya, tetapi pada hari di mana semua sudah dibeber kenyataan apa adanya, hubungan-hubungan, relasi-relasi itu putus. Tapi nanti ada tempat lagi di mana hubungan-hubungan itu akan disambungkan oleh Allah. Ayu sholabihi, disambungkan lagi oleh Allah. Jadi keluarga-keluarga yang ada di surga bisa saling mengunjungi antara anak cucu. Mungkin juga mbak-mbak yang nggak sempat mengetahui bahwa anaknya yang 5 itu kemudian punya anak 55 berarti 25. Ada seorang mbah, kemudian dia meninggal sebelum anaknya dewasa. Kan tidak sempat ketemu dengan cucu-cucunya. Tapi ketika semua berada di surga, bisa untuk saling bertemu. Ya. Kayak Kanjeng Nabi itu kan ayahnya meninggal ketika dia usia berapa itu? Ayahnya meninggal tuh usia berapa? Masih di kandungan. Kan tidak sempat menangi Nabi menikah, kemudian punya anak, anaknya banyak, itu ya. Jangan istri, jangan, tidak enak istri ya, anak aja. Punya anak, kemudian banyak, otomatis anak banyak kan punya cucu banyak. Nggak sempat ketemu di dunia, tapi ketika semua berada di surga akan dipertemukan. Cucu-cucu yang dulu tidak ketemu di dunia, ya. Nah, coba. Ada saat di mana dipersambungkan lagi. Tapi yang disuruh takut adalah di mana orang tua tidak bisa menolong anak dan anak tidak bisa menolong orang tua. Ada hari seperti itu yang harus kau jaga. Jangan mengandalkan orang tuamu, jangan mengandalkan anak-anakmu. Inna wa'dahu haq. Ini janji Allah pasti terjadi. Hari ini pasti terjadi. Ya. Saat yang dijanjikan itu pasti terjadi. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah menipu benar kepada kalian apa kehidupan dunia ini. Jangan menjadi terkelabui pikiran hati kita sebab dunia ini, kehidupan dunia ini, kehidupan yang dekat dengan kita ini. Wala yaghurrannakum, dan janganlah mengelabui benar kepada kalian billahi, dengan kehadiran Allah, keberadaan Allah. Al-ghurur, muslihat, tipu-tipu itu tadi. Jadi kehidupan dunia itu sering mataul ghurur, sering disebut bamal khait dunia ila mataul ghurur. Kehidupan dunia itu ada kesenangan yang kesenangan yang berbatas waktu. Jika melampaui batas waktunya, itu juga sudah tidak nikmat. Contoh, ini anget untuk sekarang pasti enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tapi ini kalau dibiarkan sampai besok pagi, pendak 24 jam, rasanya sudah tidak nyaman. Ini juga nikmat, tapi jangan diteruskan. Kalau nanti teruskan, nanti nggak jadi ngaji. Saya ngemil nanti itu ya. Tapi jenengan monggo. Ya. Itu kalau ditunggu 24 jam, esok yang akan datang, insya Allah sudah tidak. Itu namanya guna waktu, manfaat diikat oleh waktu. Dunia itu seperti itu. Inna wa, sesungguhnya Allah indahu, di sisi Allah, ilmu sa'ah, pengetahuan mengenai hari yang dijanjikan itu, ya. Hari di mana orang tua tidak bermanfaat bagi anak, anak tidak bisa manfaat bagi orang tuanya. Hari yang dijanjikan itu indahu ilmu sa'ah, di sisi Allah, kepastiannya kapan. Wa yunazzilul ghais, dan dia pula yang menurunkan hujan. Subhanallah. Tadi sore pada Isya saya itu ngepe
kumbaan tak jereng di luar. Istri saya naruh di luar, saya bilangnya mendungnya kayak gini, tadi sudah gerimis, khawatir nanti malam hujan. Alhamdulillah ternyata enggak hujan. Sudah kelihatan mau turun, enggak turun. Coba. Sementara yang enggak kelihatan awannya, tahu-tahu gemerujuk udane terus. Siapa yang menurunkan itu semua? Allah. Wa yunazzilul ghaisa. Ojo kaya wong biyen widadari nangis tahu disebut gerimis. Dadi ono gerimis iku widadari nangis. Mulane nek gerimis-gerimis terus nang kono iku ono pelangi terus dia bilang selendang bidadari. Nah, itu kalau metafora sih enggak masalah. Ya. Itu kan penguraian warna oleh butiran-butiran air. Wa ya'lamu fil arham, dan dia yang tahu apa yang ada di rahim itu. Wong meteng gak meteng, sing lanang raru rurung lairno ya. Sing ngurus apa Gusti? Allah. Ya. Ono sing jare iki meteng tibake duduk meteng iku tumor. Ya. Yang tahu apa yang ada di arham. Wa ma tadnafsum ma taksibu goda, dan tiada tahu apa nafsun diri mada akan sesuatu taksibu yang diri itu lakukan godan besok. Orang itu nglakoni apa meneh orang ngerti. Kenyataannya punya rencana tapi realitanya juga tidak dikerjakan banyak. Aku meneh arep ngene, arep. Makanya di surat yang lain jangan bicara aku kerjakan ini hari esok kecuali mengatakan insya Allah. Wa ma tadnafsum bi ayyi ardin tamut, dan tiada tahu seseorang bi ayyi ardin tamut di bumi mana ia akan mati. Karo mati ning ndi? Cara apa? Inna wa sesungguhnya Allah alimun maha mengetahui, khabirun maha mewartakan. Pada akhirnya semua yang akan itu dibeberkan dan direnterekan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu yang dulu, yang kini dan yang akan, dan Allah akan paparkan semuanya itu di hadapan manusia supaya manusia itu tidak mengelak dari apa yang telah ia kerjakan. Monggo. Oke. Ada lagi? Kalau enggak ada kita akhiri karena sudah jam 5:30, matahari sudah terbit, dan untuk itu sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya baca 2 ayat akhir dari surat Luqman ini menjadi penguat keyakinan kita ya. Betapa banyak kejadian dalam hidup yang di luar kemampuan kita untuk mengendalikannya. Karena itu hanya satu kalimatnya, aku berserah diri kepadanya. Mudah-mudahan dengan penyerahan diri yang total kita menjadi orang yang semakin tentram dalam menjalani hidup ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Atana wa yakum nasrum minna wa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.